hambatan yang Anda sebutkan tadi di awal, Ya. kemudian untuk mungkin di beberapa daerah apakah memang menjadi hambatan lebih ke terkait dengan regulasi lahan ataupun mungkin terkait dengan kepentingan-kepentingan konflik sosial lainnya, Pak? Kalau konflik sosial saya rasa mungkin tidak terlalu besar ya. Hanya ada di konflik sosial itu yang kami perhatikan adalah di daerah-daerah yang memang TPA saat ini berada di wilayah yang sudah ada pemukimannya. Oke. Tentu kalau sampai itu lahan itu kemudian dikembangkan oleh Pemda untuk dibangun insenerator atau waste to energy facility-nya, tentu masyarakat sekitar ingin memastikan bahwa misalkan saja baunya itu tidak bertambah kuat. Kedua juga proses pembangunan waste to energy itu juga tidak kemudian menimbulkan berbagai permasalahan, kemacetan, polusi udara, polusi suara dan lain-lain gitu. Jadi itu, tetapi saya kira itu suatu hal yang bisa di-manage. Karena pada dasarnya seluruh masyarakat yang berada di daerah-daerah yang memiliki muatan sampah yang besar itu memang menghendaki ada upaya untuk mengurai sampah itu, pengurahan sampah itu. Karena banyak yang sudah merasa terganggu, banyak yang sudah merasa terdampak kesehatannya, ya sehingga mereka ingin melihat bahwa penanganan sampah ini bisa dilaksanakan secepat mungkin. Dan terkait dengan teknologi ataupun SDM sendiri seperti apa Anda melihatnya, Pak? Kalau teknologi relatif sudah ada di mana-mana. Teknologi di Asia itu yang sudah teruji itu teknologi dari Cina, teknologi dari Jepang, Korea, dari Jerman juga ada di Eropa. Tetapi memang kalau kita melihat dari segi teknologi yang lebih ekonomis ya, tentu kita lihat mungkin Cina, Korea gitu ya, yang bisa mungkin mendukung dan itu tidak terlalu sulit teknologinya. Dari aspek SDM, karena ini merupakan insinerator yang mungkin konsep operasiannya itu kurang lebih sama dengan pembangkit listrik ya. Jadi saya kira SDM kita pun sudah siap untuk hal ini. Kalau mungkin mencontoh negara-negara lain yang sudah lebih mature dalam mengelola waste to energy, kira-kira Indonesia bisa berkaca ke negara mana nih, Pak? Yang paling gampang mungkin tetangga kita Singapura, ya karena Singapura melakukan pengelolaan sampahnya itu melalui peraturan yang ketat dalam artian bahwa dari hulu pun sudah diatur bahwa sampah itu kemudian diurai, sampah organik, non-organik, dan sampah yang lain-lain, sampah beracun dan lain-lain. Kalau itu tidak diurai, sampah tidak diangkut oleh dinas pengangkutan sampahnya gitu misalnya. Nah ini yang sampai sekarang kita masih belum miliki. Karena waste to energy itu adalah penanganan masalah sampah di hilir. Sementara kita juga harus menanganinya itu di hulu. Nah jadi kita harus kemudian melakukan penanganan secara simultan baik itu di hilir dan di hulu. Dan kedepannya memang saya rasa masalah penanganan di hulu itu sifatnya lebih kepada edukasi kepada masyarakat. Oke, artinya ini kita masih ada PR juga ya Pak untuk membenahi di bagian hulunya. Apalagi meskipun kalau kita lihat di jalan-jalan sudah ada klasifikasi untuk sampah, tapi kemudian ketika diangkut mungkin ke TPA ini dicampur kembali sehingga ini memberikan kesulitan juga bagi pengelola untuk waste to energy ya Pak. Ya, dan kalau kita lihat di TPA itu justru sampah itu ditunggu oleh pemulung-pemulung yang kemudian membuat penguraian sampah yang sempat terjadi di hulu itu ya menjadi terbengkalai lagi gitu ya. Jadi kami memang harus lihat bahwa kedepannya kalaupun nanti TPA itu dijadikan tempat penampungan untuk menampung sampah yang akan masuk ke insenerator untuk kemudian diolah menjadi energi, itu pengetatan untuk pengetatan untuk pemulung dan lain-lain itu saya kira memang harus dilaksanakan supaya sampah yang masuk itu sesuai dengan kualitas sampah yang memang dibutuhkan oleh insenerator. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan bagaimana memastikan terkait dengan kualitas rantai pasok ini supaya ketika nanti feedstock waste to energy ini memenuhi kualifikasi, Pak. Kalau kita lihat hari ini, insenerator itu bekerjanya kan menerima sampah secara universal. Jadi tidak peduli bahwa itu sampah itu memiliki kandungan kalori yang tinggi atau rendah. Apalagi kalau kita lihat di Indonesia, rata-rata sampah kita itu kalorinya rendah karena itu sampah basah atau sampah organik, ya sisa makanan itu. Nah, sehingga memang teknologi yang dipergunakan adalah teknologi untuk bisa membakar sampah organik, satu, dan kedua bisa membakar sampah plastik. Karena plastik itu tidak mungkin terbakar, terurai penuh kalau temperaturnya itu tidak tinggi, antara 600 derajat ke atas. Itu untuk mengurai sampah plastik. Jadi saya kira teknologi itu yang harus dipergunakan nanti ke depannya. Oke, dan tentunya kita harapkan bahwa kebijakan waste to energy ini betul-betul bisa memberikan dampak ya Pak bagi masyarakat. Tapi selain ketahanan energi,
dampak multiplier bagi masyarakat sendiri seperti apa sih Pak? Satu, memang kita nanti akan lihat bahwa kalau di masyarakat nanti pembangunan insenerator itu akan menyerap tenaga kerja pada saat pembangunannya. Kemudian juga mungkin nanti gerakan-gerakan di masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam melakukan penguraian sampah melalui bank-bank sampah atau komunitas-komunitas sampah itu pun bisa menghasilkan sebuah ekonomi baru, pendapatan baru bagi masyarakat. Apalagi kalau kemudian hasil daripada insenerator itu yang tidak sepenuhnya energi, tetapi juga merupakan bahan baku ekses dari pengoperasian itu bisa dimanfaatkan misalnya untuk pengganti aspal di jalan ataupun dibangun sebagai pengganti dari batu bata. Itu ekonomi sirkuler juga berjalan, yang mana itu juga akan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi saya kira ada berbagai manfaat yang bisa kita petik dari sana, tinggal bagaimana kita kemudian memprioritaskan pengelolaannya dan mendahulukan agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam masalah penanganan sampah ini. Nah, tapi apakah ini bisa langsung immediately Pak dirasakan oleh masyarakat langsung, atau justru masih membutuhkan beberapa waktu dulu nih baru masyarakat, mungkin masyarakat sekitar bisa ikut dilibatkan terkait dengan pengelolaan waste to energy ini? Saya kira mungkin awalnya bisa dari awal ya, karena misalkan sekarang begini, ada beberapa pemerintah daerah yang menerapkan retribusi sampah kepada masyarakatnya. Kalau masyarakat itu ingin membayar retribusi sampah, ya sampahnya dikelola langsung oleh Pemda. Tetapi kalau masyarakat misalkan saja ingin mendapatkan diskon 50% terhadap retribusi sampah, masyarakat punya kewajiban untuk mengurai sampahnya. Kalau ingin dibebaskan sama sekali, masyarakat bisa kemudian mengurai sampah dan mengantarkannya ke bank sampah. Dengan demikian masyarakat tidak terkena. Jadi ini insentif bagi masyarakat untuk mengurai sampah, tetapi juga bagi mereka untuk kemudian tidak membayar retribusi sampah yang merupakan beban tambahan tentu untuk rumah tangga. Apakah artinya langkah ini juga didorong Pak untuk bisa diterapkan di berbagai daerah? Saya kira memang harus diterapkan di berbagai daerah sebagai bagian dari proses edukasi kita kepada masyarakat. Jangan salah, sesungguhnya berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah, beban pengelolaan sampah itu adanya di Pemda. Dan setelah kami lakukan perhitungan, Pemda itu sesungguhnya harus mengalokasikan antara 3-5% dari APBD-nya agar sampah itu bisa terkelola dengan baik. Kenyataannya hari ini rata-rata Pemda itu menyediakan antara 0,5 sampai 0,7% saja. Masih sedikit. Sangat kecil. Nah, sehingga sampah itu menjadi tidak terkelola. Ada mungkin Pemda lain tertentu yang tidak banyak, misalkan Pemkot Surabaya mengalokasikan 5,5% dari APBD-nya untuk pengelolaan sampah, makanya sekarang bisa terkelola melalui proses insenerator juga. Tetapi yang lain-lain itu masih belum sampai ke sana.